Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-9. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di tengah segala aktivitas dan pergumulan hidup, kami rindu mendengarkan suara-Mu yang menuntun dan menguatkan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu sungguh hidup dalam diri kami. Ajarlah kami semakin mengenal Putra-Mu Yesus Kristus, bukan hanya dengan iman, tetapi juga dengan iman dan pengalaman hidup setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia Tuan. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan senang hati. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang mengenal Yesus, tetapi belum tentu sungguh memahami siapa dia dalam hidupnya. Ada yang mengenal Yesus hanya sebatas nama, tradisi, atau kebiasaan agama. Ada juga yang datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan pertolongan. Padahal iman sejati bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan, tetapi membangun hubungan pribadi dengan Dia. Semakin seseorang mengenal Yesus, semakin hidupnya berubah menjadi lebih penuh kasih, damai, dan rendah hati. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam mengenal siapa Yesus sebenarnya, bukan hanya keturunan Daud secara manusiawi, tetapi Tuhan dan penyelamat hidup manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita bertemu dengan Yesus yang bertanya kepada orang banyak dan para ahli Taurat. Bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Lalu Yesus mengutip perkataan Daud sendiri yang menyebut Mesias sebagai Tuhan. Melalui pertanyaan ini, Yesus ingin membuka cara berpikir mereka. Banyak orang pada waktu itu menantikan Mesias hanya sebagai pemimpin politik
atau tokoh besar yang akan membawa kejayaan duniawi. Mereka melihat Mesias secara terbatas. Namun Yesus menunjukkan bahwa Mesias jauh lebih besar daripada sekedar pemimpin manusia. Ia adalah Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kadang-kadang kita pun memiliki gambaran yang sempit tentang Tuhan. Kita menginginkan Tuhan yang selalu memenuhi keinginan kita, menyelesaikan masalah dengan cepat, atau memberi hidup yang nyaman. Ketika doa tidak langsung dikabulkan atau hidup terasa berat, iman kita mulai goyah. Padahal mengenal Tuhan berarti juga belajar percaya pada rencananya, meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya. Yesus bukan hanya Tuhan ketika hidup kita berhasil, Ia juga Tuhan ketika kita sakit, kecewa, gagal, atau sedang memikul salib kehidupan. Justru dalam kelemahan itulah Tuhan sering bekerja paling nyata. Di zaman sekarang, banyak orang sibuk mencari pengakuan, popularitas, dan kekuatan duniawi. Tetapi Yesus datang dengan cara yang sederhana, penuh kasih, rendah hati, dan melayani. Karena itu, mengenal Yesus seharusnya membuat kita semakin rendah hati, bukan sombong. Semakin dekat dengan Tuhan, seharusnya hati kita semakin lembut terhadap sesama. Sebagai umat beriman di tengah kehidupan masyarakat yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk menghadirkan wajah Kristus melalui hidup kita, menjadi pembawa damai, penghiburan, dan harapan bagi banyak orang. Orang mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi mereka membaca hidup kita setiap hari. Dari sikap dan tindakan kita, orang lain bisa melihat apakah Kristus sungguh hidup dalam diri kita atau tidak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan kita renungkan, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah Yesus bagi saya? Apakah saya sungguh mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah hidup saya mencerminkan kasih dan kerendahan hati Kristus? Mari kita semakin dekat dengan Tuhan melalui doa yang tekun, membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti Ekaristi dengan sungguh, dan menghadirkan kasih dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya mengenal Tuhan dengan kata-kata, tetapi kenalilah Dia melalui pengalaman hidup bersamanya setiap hari. Karena ketika hati kita sungguh dekat dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi terang bagi sesama. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan sekedar tokoh sejarah atau guru biasa. Ia adalah Tuhan dan penyelamat hidup kita. Semoga kita semakin mengenalnya secara pribadi dan membiarkan kasih-Nya mengubah hidup kita. Jangan puas hanya menjadi orang yang tahu tentang Tuhan, tetapi jadilah murid yang sungguh hidup bersama Tuhan. Kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus yang membawa damai, pengharapan, dan kasih bagi dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang mengajak kami untuk semakin mengenal Engkau dengan lebih mendalam. Ampunilah kami bila selama ini kami sering mencari Engkau hanya pada saat membutuhkan pertolongan. Ajarlah kami untuk selalu setia berjalan bersama-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Bentuklah hati kami agar semakin menyerupai hati-Mu yang rendah hati, penuh kasih, dan peduli kepada sesama.
Semoga hidup kami menjadi saksi nyata kehadiran-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.